Dialah Tuhan yang kami rindukan dalam hidup kami, setiap waktu, setiap saat. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Biarlah hatiku bersuka, ku menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Hiaralamu. Haleluya. Hinaralamu. Haleluya. Engkau Allah yang disembah, Engkau Allah ditinggikan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Syananaralayanamu.
Tuhan, Engkau Allah yang kudus. Siara lama ya lama ya sikana lala, inara lala ya sikana lala ya sikana. Biarlah namamu Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup. Ini yang bisa kami persembahkan dalam hadirat-Mu. Sikana lala ya sikana maya lala ya sikana. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Yesus Tuhan. Sikana makaya ralamaya namaya sikana lalaya. Yesus Engkau Allah yang mulia. Yesus sikapaya ralaya. Haleluya. Sikana ya ralamataku ya sikana. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini saya Pastor Walden Rudolf punya kesempatan untuk sharing firman di hadapan saudara, dan sebelum lebih jauh kita akan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini karena kembali Tuhan kasih satu hari bagi kita untuk menjalani kehidupan. Dan saya percaya sepanjang hari ini penyertaan Tuhan membuat hidup kita maksimal dan kita hidup memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini saya rindu mengajak Bapak Ibu membaca bagian firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 31 ayat 21 dan 22. Mazmur 31 ayat 21 dan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Ini ayat yang luar biasa, dan pemazmur Daud
ketika dia mengungkap isi hatinya di dalam bagian Mazmur yang kita barusan baca, saya baca dan kita dengarkan bersama. Saat itu Daud sedang dalam keadaan yang tertindas, tertekan. Ada begitu banyak orang di sekitarnya yang bangkit melawan dia. Dia dikejar-kejar sampai kemudian dia berpura-pura harus menjadi orang gila dan seterusnya. Situasi yang bertubi-tubi terjadi dalam kehidupan seseorang dan itu berupa tekanan, itu akan membuat banyak kebingungan. Ada banyak orang yang sedang bingung karena satu masalah belum selesai, masalah kedua sudah datang. Dua masalah ini belum tuntas, masalah berikutnya juga sudah datang. Sehingga kemudian hidup berjalan dengan perasaan tidak tenang, kebingungan, dan seterusnya. Ada kabar baik untuk kita semuanya hari ini. Jangan bingung menghadapi segalanya. Bahkan ketika engkau sedang bingung pun, sebenarnya Tuhan tidak pernah bingung dengan keadaan kita. Tuhan tidak akan pernah bingung bagaimana caranya menolong setiap kita. Di dalam keadaan yang membingungkan yang dialami oleh Raja Daud, dia berkata, "Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan." Di dalam segala kesesakan kita, Tuhan itu mampu dan mau menunjukkan pertolongannya, kasih setianya yang ajaib dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengalami itu? Adalah ketika kita mengangkat tangan dan berseru meminta pertolongannya. Maka ketika dia turun tangan, yang ajaib itu terjadi dalam hidup kita. Dan luar biasanya juga, kadang-kadang orang dalam keadaan bingung, tindakan mereka itu aneh-aneh. Tindakan mereka itu tidak terkendali, tidak terkontrol. Orang bingung bisa gopoh, bahasa Surabayanya. Bisa tergesa-gesa, banyak keliru pada akhirnya. Karena dalam kebingungan, kadang orang tidak terkendali. Lalu kemudian yang kedua, ketika orang sedang bingung, dia berpikir bahwa Tuhan sudah jauh dari hidupnya. Tuhan tidak lagi dekat dengan hidupnya. Bahkan ketika orang bingung, dia berpikir, percuma saya berdoa, Tuhan tidak akan mendengar doa saya. Percuma saya datang beribadah, setia dan seterusnya, toh keadaan saya sudah seperti ini. Dan kalau itu menjadi pilihan kita menjauh dari Tuhan, maka kebingungan itu semakin menguasai kehidupan kita. Tetapi sang pemazmur ini luar biasa. Dia pernah menyangka dalam kebingungannya, dia telah terbuang dari hadapan Tuhan. Dia telah tidak dipedulikan oleh Tuhan. Dalam keadaan-keadaan yang terburuk, terpuruk, dan sebagainya. Tetapi kemudian dia menyatakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya, Engkau Tuhan mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Jadi ternyata doa orang bingung itu juga didengar oleh Tuhan. Doa orang bingung diperhitungkan oleh Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan ketika desakan pergumulan hidup bertubi-tubi datang dalam hidup kita dan membuat kita hidup dalam kebingungan? Berdoa. Dan Raja Daud berkata, Tuhan mendengar permohonan doanya dalam kebingungan ketika dia berteriak kepada Tuhan minta tolong. Orang bingung itu udah istilahnya tidak bisa lagi mengendalikan perasaan, emosi dan sebagainya. Doa dengan berteriak kepada Tuhan, itu pun ternyata diperhitungkan oleh Tuhan. Kita mau berteriak kepada siapa ketika kita sedang terdesak? Kepada manusia. Yang ada mereka bilang, ganggu banget kamu. Jangan berteriak-teriak, jangan cari saya terus. Jangan jadikan saya sandaran hidup.
Dan ketika kita datang kepada manusia dalam kebingungan kita, saya jamin kita tambah bingung. Kita tambah tertekan. Tetapi ketika kita sedang dalam kebingungan, kita berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan turun tangan dan menyelesaikan setiap pergumulan hidup kita. Saya sangat yakin dan saya sangat percaya. Saudara punya pengalaman-pengalaman bagaimana Tuhan mengadakan hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin dalam hidup saudara. Yang saudara pikir sudah selesai, tidak bisa tertolong, tidak bisa lagi diselamatkan. Tetapi ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan mengadakan pembalikan keadaan. Tuhan kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun situasimu hari ini, bahkan ketika engkau sedang dibingungkan oleh keadaanmu, berserulah kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Sebab pertolongan kita itu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan firman Tuhan berkata sebagai penolong dalam kesesakan, Tuhan itu sangat terbukti. Masalah keluarga, hubungan suami istri, rumah tangga yang goncang, mungkin diambang kehancuran dan sebagainya. Jangan bingung. Ataupun kalau engkau sedang bingung dengan situasimu, berserulah kepada Tuhan. Mungkin sedang dalam tekanan masalah ekonomi. Ada bagian-bagian tanggung jawab yang harus diselesaikan. Uangnya tidak ada. Tabungan tidak mencukupi. Bahkan mungkin minus. Bukan cuma 0 tapi minus. Bingung. Dalam kebingunganmu berserulah kepada Tuhan. Tuhan mendengar engkau ketika engkau berteriak minta tolong. Dalam studi, dalam hubungan relasi, mungkin engkau sedang membangun hubungan berpacaran dengan orang lain dan semuanya sedang membingungkan engkau, situasinya tidak jelas. Apapun itu, berseru kepada Tuhan. Jangan menyangka dalam kebingungan Tuhan telah buang kita, enggak. Tuhan tidak pernah buang setiap umatnya karena kita ini berharga di matanya. Dalam kebingunganku aku menyangka aku telah terbuang dari hadapanmu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Dan tentu ketika Tuhan mendengarkan, Tuhan tidak sebatas mendengarkan. Oh ya, saya sudah dengar. Lalu Tuhan tidak melakukan apa-apa. Tuhan mendengar. Pasti Tuhan bertindak. Jadi, apapun situasimu hari ini, Tuhanlah sumber pertolonganmu. Berserulah kepadanya. Atau bahkan berteriak minta tolong kepadanya. Di dalam segala hal yang membingungkan engkau, Tuhan akan tampil sebagai penolong dalam hidupmu. Yang mengangkat engkau dari segala persoalan hidupmu. Mengangkat engkau dari kehinaan, menempatkan engkau di tempat yang mulia. Dan di dalam segala hal yang kita alami bersama dengan Tuhan, biarlah nama Tuhan yang selalu dipermuliakan dalam hidup kita. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan berfirman, sampai kepada kesudahan zaman, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Sampai hari ini, besok, dan seterusnya. Tuhan adalah Tuhan yang menyertai setiap kita. Serahkan pergumulan hidup rumah tanggamu kepada Tuhan. Serahkan pergumulan hidup keuangan finansialmu kepada Tuhan. Kontrak mau selesai, bingung? Doa sama Tuhan. Tuhan sanggup buka jalan dengan cara Tuhan yang ajaib. Apapun pergumulanmu hari ini yang membingungkan engkau, serahkan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyelesaikannya bagimu. Ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah sediakan. Karena Dia adalah Allah yang menyediakan apa yang diperlukan umatnya. Biarlah kita makin melekat dengan Tuhan dan hidup kita setiap hari adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Tidak memberi tempat lebih lama kepada kebingungan untuk menguasai kita. Tetapi membangkitkan iman untuk percaya bahwa sungguh Allah kita adalah Allah yang setia. Yang tidak pernah lupa dengan janji dan firman-Nya. Dan Dia juga adalah Allah yang murah hati. Yang tidak pernah menahan-nahan kebaikan-Nya dalam hidup kita. Selamat menjalani hidup di hari yang baru hari ini bersama dengan Tuhan. Dengan segala mujizat dan keajaiban-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami.
dalam segala keadaan kami yang kadang membingungkan kami, ketika kami berseru kepadamu, Kau turun tangan dan menolong setiap kami. Hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang sedang dalam pergumulan, bahkan kadang pergumulan yang mereka hadapi membingungkan hidup mereka, karena ada begitu banyak hal yang menekan kehidupan mereka. Saat mereka berseru kepadamu, Engkau Tuhan turun tangan, menolong, menopang, menguatkan, membuka pintu bagi mereka. Terima kasih Tuhan, segala kesesakan diangkat, diganti pengharapan yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih, besertalah dengan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang umur hidup kami, sebab kami tidak dapat berjalan sendiri. Terima kasih untuk pemulihan, terima kasih untuk mujizat, terima kasih untuk segala hal baik yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami siap menjalani hidup hari ini bersama dengan Tuhan, di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap yang percaya diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Saya Pastor Walden, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.